minasan, 3 chapter sekaligus Black Clover telah rilis, yaitu chapter 381, 382, dan 383. Kita bahas satu-satu ya. Kita mendapatkan halaman berwarna yang memperlihatkan semua karakter populer dalam rangka perayaan 10 tahun Black Clover. Tertulis pada halaman berwarna, perang pamungkas demi menyelamatkan dunia. Majulah untuk menjadi yang terkuat. Nah, pada chapter 381 ini berjudul Penyihir Pamungkas. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah, bantu subscribe channel sejarahku ya minasan. Linknya ada di deskripsi. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita, saya mau bahas sedikit tentang apa yang terjadi pada chapter lalu. Yang pertama, Asta ditebas oleh Lucius karena Asta dan Liebe tidak berkutik saat melihat ibu mereka yang dijadikan tameng oleh Lucius. Kemudian, Asta yang terluka berjanji untuk kembali dan memberikan anti-magic pada Yuno. Jadi, seperti apakah kemampuan Yuno yang kini berbalut kekuatan anti-magic dari Asta? Oh iya, Lucius juga jauh lebih kuat karena dia mampu menggunakan semua elemen sihir yang ada berkat menara grimoire yang memberikannya kekuatan. Bahkan, Lucius juga mengambil kekuatan sihir setelah membunuh Marx, Gueldre Poizot, dan Revci Salik. Lalu, membangkitkan semua bidaknya yang telah dikalahkan, termasuk para paladin, namun dalam wujud yang berbeda, lebih menyerupai monster. Sekarang, Finral yang melihat perubahan Yuno lewat sihir Marx yang digunakan oleh Lucius menjadi kagum karena si rival tampan juga mendapatkan anti-magic milik Asta. Namun, dahi Lucius mengernyit karena ini bikin repot saja. Yang paling berbahaya memanglah Yuno, apalagi kondisi terdesak yang mewujudkan sihir itu. Tanpa berlama-lama lagi, Lucius langsung menyerang Yuno dengan seluruh sihir yang dimilikinya. Tetapi dengan keunggulan anti-sihir dan sihir angin, Yuno mampu menggabungkannya, membuat sihir baru bernama Black Tornado Fang untuk menghancurkan semua sihir yang keluar tadi. Dan Lucius bahkan tidak menyangka jika Yuno juga ikut di dalam tornadonya untuk bisa berada tepat di hadapan Lucius dan menebas Lucius menggunakan pedang anti-sihirnya. Sayangnya, Yuno mungkin belum terbiasa menggunakan pedang itu ya minasan. Tangannya seperti gemetar. Yuno bertanya-tanya, si bodoh itu sekekar apa? Dia sampai bisa mengayunkan pedang seberat ini. Tetapi Lucius memanfaatkan itu dengan berpindah tempat ke belakang Yuno. Dia memang ekstra hati-hati kalau melawan serangan anti-magic. Lucius pun menebas Yuno, tetapi Yuno memblokirnya dengan kedua pedangnya. Kemudian, Yuno memanfaatkan sihir bintangnya yang terbalut dengan anti-sihir untuk menyerang Lucius dari udara. Namun lagi-lagi, Lucius mampu menghindarinya. Yuno pun terjatuh di sebuah bangunan, diikuti dengan Lucius yang mau menginjaknya. Bangunan itu pun hancur seketika, tetapi untuk mencegah kehancuran yang lebih meluas, Yuno menyerang Lucius dengan teknik tebasan yang melebar bernama Black Crescent Kamaitachi. Sayangnya, lagi-lagi Lucius menghindar saking hati-hatinya dengan anti-sihir. Yuno pun mendekat untuk langsung menyerang menggunakan pedang anti-sihir, tetapi Lucius menahannya dengan pedangnya sendiri. Yuno yang diuntungkan dengan memiliki dua pedang lantas menebas bagian kanan Lucius, di mana pedang Lucius berhasil patah, begitupun bahunya yang terluka. Namun, Lucius masih tetap tersenyum karena dia berpindah tempat ke belakang Yuno. Menurutnya, Yuno tidak akan bisa mendeteksi permeation magic milik Gueldre Poizot. Begitu soul magic menyentuh bagian tubuh Yuno yang tidak terbungkus anti-sihir, tamatlah riwayatnya. Dan siapa sangka Yuno justru mengaktifkan Black Neverland untuk memberikan perlindungan dirinya ke segala arah. Bukan hanya itu, sihir Lucius terhapus sehingga Yuno langsung menyadari keberadaannya. Dengan cepat, Yuno berbalik untuk menyerang Lucius dengan tebasan anti-sihirnya.
Lucius yang terluka di bagian dagunya lantas memuji Yuno yang memang hebat. Lucius bahkan menyuruh Yuno untuk menebas sesukanya sampai efek anti sihir itu habis, tidak bersisa. Yuno yang kesal pun menjawab, sebelum itu terjadi, dia berjanji akan membunuh Lucius. Sementara itu, di lokasi pertarungan keluarga Silva, kita pun diperlihatkan perubahan wujud Paladin Acier yang lebih menyerupai monster. Kepribadiannya bahkan berubah menjadi haus akan pertarungan. Acier menyuruh Noel untuk maju lagi, tetapi Noel sudah kehabisan mana meskipun dia memiliki spirit dive naga air Leviathan yang bertarung bersamanya. Tapi tiba-tiba saja Mereoleona yang masih berwujud spirit kini muncul di tengah-tengah pertarungan ibu dan anak itu. Mereoleona menyuruh Noel untuk pergi karena makhluk yang ada di hadapan mereka sudah bukan lagi ibu mereka. Jadi, Mereoleona menawarkan diri untuk membereskannya. Beralih pada sihir bintang Yuno yang ternyata memindahkan Asta ke tempat Mimosa seperti yang kita duga pada pembahasan chapter sebelumnya. Mimosa tampak bingung karena yang bisa memulihkan luka ini dengan sempurna hanyalah sihir Ultimate Magic. Tapi Mimosa yang sekarang tidak punya cukup mana. Setidaknya, dia harus memusatkan seluruh daya sihir penyembuh untuknya. Tapi, kalau begitu, nyawa korban yang terluka lainnya tidak bisa tertolong. Asta bukan orang yang akan mengabaikan orang lain demi menolong diri sendiri. Mimosa paling tahu itu, tapi orang-orang yang terluka pun mulai berbicara pada Mimosa bahwa mereka juga sudah melihat pertarungannya. Jadi, tidak usah memikirkan mereka dan pulihkan saja Asta. Menurut mereka, demi menyelamatkan kerajaan, kekuatan Asta sangat dibutuhkan. Namun, ada malaikat tak berkaki yang mulai datang ke arah Mimosa, membuat kesatria sihir yang masih bisa bergerak kini menjadi perisai Mimosa untuk menghalanginya dan menyuruh Mimosa untuk segera pergi. Dengan berat hati, Mimosa mulai berlari sembari membawa sangkar perlindungan dan pemulihan Asta, meskipun dia harus meninggalkan semua kesatria sihir yang terluka dan sekarang berakhir diserang oleh malaikat tak berkaki. Sayangnya, di tengah-tengah pelariannya, Mimosa kini dihadang oleh Morris yang wujudnya sangat berbeda dari sebelumnya. Mimosa pun memandangi Asta yang tidak sadarkan diri dan berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia pasti akan menyelamatkannya. Tetapi secara menyeramkan, Morris tersenyum karena sedang mencari subjek penelitiannya yang hilang. Namun demi Lucius, maka dia akan menghabisi Asta sebagai barang yang cacat. Tentu saja Mimosa sangat ketakutan, tapi tiba-tiba beberapa orang muncul sekaligus tepat di hadapannya. Rupanya mereka adalah sekutu dari kerajaan Diamond Minasan, kerajaan yang sama dengan Morris. Ada Mars, Ladros, Fana, Fanzel, Mariella, Dominante, serta Lotus. Dan chapter 381 berakhir sampai di sini Minasan. Langsung saja kita lanjut ke chapter berikutnya ya. Dah.